jadi pemimpin tuh bukan supaya kita dapat tempat yang terhormat, duduk yang utama, ya, makan yang duluan, meja yang utama. Bukan, kalau bisa yang lain. Yang lain kalau bisa apa? Lebih dahulu. Pelajaran apakah yang dapat Anda ambil untuk diri sendiri mengenai sikap Yosua? Bagaimanakah Anda dapat menerapkannya pada diri Anda sendiri sekarang? Ya, jadi raksasa iman ini, pemimpin utama setelah Musa yang memimpin bangsa Israel, adalah seorang yang bernama Yosua. Dan dia adalah seseorang yang apa? Yang berbeda dengan mungkin kepemimpinan yang mungkin kita pikirkan pada saat ini. Jadi itulah sebabnya mari kita sedikit melihat tentang Yosua ini. Yosua 19 ayat 49 katakan, setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka setelah mereka selesai, setelah mereka memperoleh, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Orang lain lebih dahulu, orang lain yang lebih didahulukan, dan dia memilih satu tempat yang Timnat Serah itu bahkan bukan tempat yang terbaik, ya. Kok tempat daripada Yosua dan Kaleb itu adalah lembah apa? Bukan lembah yang rata, ya, bukan tanah yang rata, bukan lembah ya, lembah pasti rata, ya. Bukan di lembah yang mungkin banyak air akan mengalir ke situ, tapi dia di pegunungan, di daerah yang berapa? Berbukit, ya, berbukit setengah mati, saudara. Di daerah Timnat Serah itu seperti yang Anda lihat di gambar ini, Tibneh untuk saat ini, itu adalah daerah pegunungan, daerah perbukitan, ya, setengah mati, mau atur air dan lain sebagainya di bukit-bukit seperti itu, tidak rata, ya, tidak rata. Perlu kerja keras, perlu gotong royong untuk meratakan bagian-bagian tertentu untuk dapat ditanam. Tapi justru di tempat yang mungkin tidak diidealkan ini, yang tidak memiliki keuntungan ini, disinilah tempat yang dimiliki oleh Kaleb dan juga dimiliki oleh Yosua. Mereka mengutamakan apa? Orang lain. Mengutamakan orang lain. Ada satu prinsip yang dimiliki oleh marinir, tentara-tentara khusus di Amerika Serikat. Satu prinsip filsafat mereka itu di Amerika Serikat ini adalah bahwa officers eat last. Jadi para pemimpin marinir, ya, mereka yang punya pangkat tinggi, bukan mereka itu harus diutamakan, bukan. Mereka tidak diutamakan untuk kalau ada potluck mereka yang lebih duluan ambil makanan, tidak. Pimpinan itu harus makan yang terakhir, ya. Officers eat last, ya. Inilah prinsip di marinir Amerika Serikat pada saat ini. Dan inilah ada satu buku yang berhubungan dengan Officer Eat Last. Itu satu buku yang ditulis oleh Simon Sinek, judulnya adalah Leaders Eat Last, ya. Jadi para pemimpin itu seharusnya makan apa? Terakhir, bukan yang begitu ada diberikan kesempatan untuk makan, mereka lain diutamakan. Para pemimpin ini punya meja khusus atau apa, utamakan makan lebih dahulu, bukan. Mereka makan yang terakhir. Semua orang makan dulu. Inilah buku yang ditulis Simon Sinek ini berkata bahwa the true price of leadership is the willingness to place the needs of others above your own. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesianya begini, ya. Nilai sejati kepemimpinan seorang pemimpin, nilainya, ya, harganya itu adalah kesediaannya untuk mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Para pemimpin yang hebat sungguh peduli terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Peduli pada mereka yang mereka pimpin. Dan memahami bahwa harga sejati, nilai sejati dari hak istimewa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin adalah mengorbankan apa? Mengorbankan kepentingan pribadinya sendiri. Mengorbankan kepentingan pribadinya sendiri. Jadi kita jadi pemimpin itu bukan supaya kita dapat tempat yang terhormat, duduk yang utama, ya, makan yang duluan, meja yang utama. Bukan, kalau bisa yang lain. Yang lain kalau bisa apa? Lebih dahulu. Nah, ini satu artikel lain yang sehubungan dengan The Officers Eat Last ini. Ini adalah satu basic rules yang menurut artikel yang ditulis oleh Mary Stevens ini. Dia katakan bahwa ini adalah aturan dasar dari marinir, ini adalah rahasia untuk memimpin bisnis yang sukses. Makanya seperti buku tadi Leaders Eat Last ini, ya. Ini berdasarkan dari Officers Eat Last. Dan menurut artikel ini dikatakan bahwa marinir Amerika Serikat itu punya aturan, the fundamental philosophy of the Marine Corps leadership, ya, di mana katakan apa? Punya aturan apa? Bahwa perwira makan terakhir, ya. Officers wait to eat
until all. Jadi dikatakan Korps Marinir adalah para perwira menunggu untuk makan sampai baru mereka mau makan sampai semua marinir di bawah pangkat mereka itu mendapatkan makanan mereka. The rule creates a sense of unity and instills loyalty. Jadi aturan ini akan menciptakan rasa persatuan dan menanamkan loyalitas. Ya, tidak ada karena pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi dia makan lebih dahulu, tidak. Dan saya melihat ini bukan hanya satu prinsip filsafat dari para marinir di Amerika Serikat. Kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya sudah ada prinsip seperti ini. Misalnya pahlawan nasional, Bapak Pendidikan Nasional kita ya, Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro ya, di Ki Hajar Dewantara. Dia katakan apa? Prinsipnya ada 3. Ingarso, Sung, Tulodo, artinya memberikan teladan di depan. Kalau kita berada di depan, kita memberikan apa? Teladan bagi mereka ada di belakang kita ya. Ing Madya Mangun Karso, artinya kalau kita berada di tengah, kita akan membangun semangat untuk memberikan semangat pada orang-orang yang ada di tengah. Tapi Tuturi Andayani, ini kita sering dengar. Tuturi Andayani artinya apa? Memberikan dorongan dari belakang. Jadi artinya pemimpin itu memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan apa? Dorongan dari belakang. Nggak harus selalu apa? Berada di depan. Ya. Officers eat last. Makan terakhir itu harusnya apa? Para pemimpin makan terakhir, kasih kesempatan dulu pada orang lain, kepada mereka yang dipimpin ya. Dan ini bukan hanya dari Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan Nasional kita. Kalau kita lihat orang-orang dari Sulawesi Utara tahu sekali nih, Dr. Sam Ratulangi atau nama lengkapnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, itu nama lengkapnya ya. Dia memiliki satu statement yang kita sering dengar yang menjadi orang-orang Manado di Sulawesi Utara, Minahasa tahu sekali ini ya. Sito, Timo, Tumoto, artinya manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Manusia hidup untuk apa? Memanusiakan orang lain. Kalau kita hidup untuk apa? Melayani orang lain, maka kita memiliki lebih dari apa yang kita miliki. Sekali lagi, kalau kita hidup untuk melayani orang lain, maka kita akan memiliki hal-hal yang lebih daripada yang kita miliki. Itulah kenapa, karena kita mengutamakan orang lain. Dan disitulah ada rasa kepuasan, kebahagiaan, damai yang sejati, sukacita yang sejati saat kita mengutamakan, memanusiakan orang lain. Satu kisah yang nyata ya. Ada seorang misionari dari Afrika, dokter 40 tahun dia sudah berada di Afrika ya, Henry Morrison. Jadi dia berada di Afrika 40 tahun, dia melayani orang-orang di Afrika yang sangat kekurangan dan perlu dan lain sebagainya ya. Lalu suatu saat dia dengan istrinya kembali ke Amerika Serikat. Dan pada saat mereka berada kembali di Amerika Serikat, kebetulan sekali saat itu adalah ada Presiden Amerika Serikat yang bernama Theodore Roosevelt atau Ted Roosevelt, sama-sama juga baru pulang dari Afrika. Jadi kedua pasangan suami istri yang 40 tahun di Afrika ini dulu tidak sering pulang ke Amerika ya, karena tidak ada belum banyak pesawat terbang atau apa. Jadi naik kapal, dan kebetulan mereka pada saat mereka pulang ke Amerika, naiklah mereka kapal dengan Presiden Amerika Serikat ini. Tapi pada saat mereka tiba di Amerika, tentu saja sebagai presiden ya, dialah yang dielulukan. Presiden Teddy Roosevelt inilah yang dielulukan, dipuja dan dipuji. Orang-orang menyambut hebat. Tidak ada orang yang menyambut pasangan misionaris suami istri ini ya. Atau mungkin ada, tapi mungkin tenggelam oleh hiruk pikuk orang-orang yang menyambut Presiden Teddy Roosevelt. Jadi misionaris ini agak rasa gimana? Dia bilang, aduh Tuhan, saya melayani engkau 40 tahun di Afrika, pas saya pulang kok tidak ada yang sambut, tidak ada yang seperti mengeluh-elukan seperti seorang presiden. Padahal presiden ini pergi ke Afrika itu dia hanya untuk berburu, hanya untuk sebagai turis atau ya istilahnya berburu ya. Ya, Teddy Roosevelt ini waktu dia ke Afrika itu hanya untuk berburu. Kok dia untuk bunuh binatang, sedangkan saya menghidupkan orang-orang di Afrika, menjaga supaya lingkungan hidup di Afrika bagus. Kok pada saat saya pulang tidak ada yang menyambut. Jadi dia bilang ya, tentu saja dia bilang ya, saya tidak kecewa seperti apa, tapi dia bilang ini nggak adil nih sepertinya Tuhan. Ya, saya melakukan tindakan kemanusiaan di Afrika kok tidak dihargai.
Kok presiden yang bunuh-bunuh binatang ini kok justru dia yang dielu-elukan ya. Dia kok tidak ada yang sambut ya, tidak ada yang sambut. Jadi dia agak dalam kekesalan itu, puji Tuhan ada istrinya yang baik. Istri daripada Henry Morrison katakan, well, suamiku jangan khawatir ya. Jangan khawatir, kenapa kamu tidak dielu-elukan, kita tidak dielu-elukan karena kita belum pulang. Presiden Roosevelt sudah pulang, makanya dia dielu-elukan di rumahnya. Tapi rumah kita itu di surga ya. Kalau kita pulang, disitulah malaikat surga akan mengululukan kita, atau dengan kata lain ya begitu ya, akan disambut. Kita akan apa? Penyambutan kita itu yang utama, itu bukan dalam dunia. We are not home yet. Kita belum berada di rumah. Kalau kita sudah tiba di rumah Bapa Surgawi, disitulah kita akan apa? Disitulah kita akan dipuja dan dipuji. You are not home yet. Demikianlah juga dengan Yosua ya. Dia pada saat pembagian tanah tersebut, dia tidak utamakan dirinya sendiri. Dia tidak utamakan untuk keluarganya. Kenapa? Karena bagi Yosua dan keluarganya, rumah mereka, tanah mereka bukan tanah Timnat Serah tersebut. Ya, walaupun yang dia pilih terutama karena dekat dengan Silo. Tapi rumah dia yang dia pikirkan sesungguhnya, yang sesungguhnya akan membawa dia, adalah rumah Bapa di surga. Nah, itulah sebabnya dia mengutamakan orang lain. Dia utamakan orang lain. Dalam dunia ini berapa lama kita punya posisi? Berapa lama kita punya harta? Berapa lama kita mau makan kalau kita mau makan lebih dahulu? Berapa lama itu akan ada dengan kita? Gitu lain ya. Itu semua akan berakhir. Tapi hal yang kekal, hal yang utama adalah apa yang ada di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan. Pada saat itulah kita tiba di rumah Bapa kita. Dan disitulah hal yang nyata, hal yang sesungguhnya. Itulah yang harus menjadi satu tujuan akhir dari setiap umat-umat Tuhan. Kiranya pembahasan kita pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.